Halo Debers, Halo, balik lagi di balik lagi. BBB episode keberapa nih Ber? Episode keberapa udah nggak usah dihitungin namanya kali ya. Oke, kita berjalan Kemarin aja ya. kemarin aja salah tau. Iya. Si Pak Iya, Editor bener. nggak bukan 16 dumblo. Salah kemarin 17. Nah. Berarti sekarang 18. Oke. Akhirnya kita ngitungin lagi deh gitu kan. Gimana nih, Pak. kabar Ber? Alhamdulillah baik lah Oke. gitu kan. Nah, kemarin kita juga ngebahas soal apa sih kemarin sama Ajeng ya. Ya, sama Bintang Terakhir sama sama Desi. Jen. Ya, sama Desi. Ngebahas soal apa Citayam ya Citayam kan. Fashion Yang lagi Week. viral banget. Update juga barusan tadi gue lihat di TV itu updatean Citayam dibubarin lah. Ya, di TikTok juga Ber, viral itu. Iya viral banget kan. Viral banget. Dan nggak tahu ya kedepannya bakal gimana. Iya. Cuman ya doa kita sih mudah-mudahan ya sebenarnya kan ada manfaatnya positif Iya, ya. ada positifnya banget. Cuman ya nggak tahu sih. Cuman kedepannya ya positif bagus sih. Cuman kalau dilaksanainnya di hari Minggu atau Sabtu, teman ini jadinya yang tiap hari buat kan. tiap hari, Iya coy. makanya mungkin ada salah pengertian aja kali ya. Ya. Ya semoga yang terbaik lah buat nanti Iya, kedepannya. oke. Tapi yang kita bahas kali itu bukan soal Citayam Le. Oke, benar Ya banget. kan? Yang kita bahas kali ini soal konser musik di Indonesia yang mulai merabak lagi. Oke. Dengan judul konser lokal dan internasional yang sudah mulai banyak lagi di Indonesia Bener Le. banget. Berarti gitu. lu terakhir nonton konser kapan, Ber? Kapan banget gue udah lama banget nonton Iya, konser Le. semenjak Iya corona pandemi kali ya. ya, pandemi 2019 Berarti mungkin terakhir ya. 2019 ya terakhir ya. Betul. Iya. Jadi yang konser lokal dan internasional ini Hah? adalah atas seizin pemerintah. Betul. Mulai tahun 2022 penikmat musik Indonesia rasanya seperti disegarkan kembali setelah 2 tahun terakhir. Kita semua dipaksa untuk tetap di rumah dan menjaga diri kita dari pandemi COVID-19. Betul banget. Pasalnya pemerintah sudah memperbolehkan untuk menggelar festival atau konser musik di Indonesia walaupun masih dengan beberapa persyaratan yang Iya. ada. Ya pastinya kalau persyaratan ya wajib ya. Iya, namanya kayaknya ya protokol corona kan mungkin masih. belum sepenuhnya hilang ya Le. Masih dengan protokol yang sama gitu. Jadi tercatat ada beberapa grup atau band lokal dan internasional Betul. yang akan menyapa masyarakat dan penikmat musik Indonesia nih Debers. Siapa aja contohnya Le? Yang pertama nih Betul. Debers. Ini biar Debers nggak ketinggalan ya Betul. dari update-update musik di tahun Siapa tahu ada yang 2022 suka ini. juga Iya, kan. bener banget. Ada yang Iya. ngefans nih sama Si band-band ini ya atau grup band-band ini betul. Oke. Siapa itu Le? Yang pertama itu adalah Justin Bieber. Justin Bieber. Oh, Bieber. Mentang-mentang kemarin nggak bisa bahasa Inggris, sekarang dibahasa Inggrisin. Ya oke, yang kedua Westlife. Betul. Yang ketiga ada The Script. Itu Sampai dengan Dream Theater nih yang Waduh. suka metal-metal nih. betul. Jadi dari yang slow, dari yang Ah. kekinian banget sampai dengan yang rock abis tuh Iya, bisa ada kita nonton semua. nikmatin 2022. Iya, betul Dan banget. sementara untuk musisi lokalnya ada Ardhito Pramono, Wah. ada Tiara Andini, Oke. Pamungkas, Dewa Nah, 19 itu. featuring Elo sampai dengan Tulus dan masih banyak lagi musisi yang akan tampil selama 2022 ini Le. Oke. Gitu jadi emang banyak banget musisi lokal banyak dan banget. musisi internasional yang insya Allah kalau emang lancar-lancar aja sampai ke depannya bakal menggelar konser atau festival di Indonesia Ya, Le. mudah-mudahan gitu. ini jadwalnya bener ya. Kita Betul. juga bakal ngasih tahu jadwalnya, betul. terus hari-harinya, terus tanggalnya Betul. juga kita bakal kasih tahu di sini. Coba lu boleh sebutin nggak Le? Ada beberapa konser festival musik yang akan diadakan di Indonesia sampai dengan Desember nanti. Boleh sebutin nggak? Oke, sebelum masuk ke nomor 1 nih Ber ya. Sorry Pak Editor, boleh minta tisu. Aduh. Ini Sorry, ritual ya. Mungkin kalau udah biasa nonton Iya. BBB mungkin pada tahu semuanya. Sudah Ya siap? kalau ngikutin kita dari visual pertama. Oke, Oke, yang festival pertama kita masuk nih. Oke. Jakarta Town Festival yang akan diselenggarakan 13 Agustus 2022 nih Betul. Debers. Yang kedua apa Le? Yang kedua itu ada The Sound Project di tanggal 27 sampai tanggal 28 Agustus 2022. Yang ketiga. Yang ketiga itu ada Pesta Pora. Betul. Yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 25 September 2002 nih Debers. Yoi, yang keempat Le. Yang keempat itu ada We The Fest. Yap. Jadi We lah. Iya. Kita festival. Oke. Mungkin ya. Ya bahasa Indonesia aja. Ya. Kita festival. Ya We The Fest 2022 Oke. yang Ah. akan diselenggarakan 23 sama 25 September juga nih Debers. Oke. Jadi kayaknya ini Ya bentuk mungkin atau- mendekati atau mungkin beda tempat kali ya. Ah Kita iya coba beda cari tempat tahu ya. ya. Ah, Mungkin ntar kita bakal bahas juga. Yap. Ya, Yang kelima apa, Le? Yang kelima itu ada The Script nih Debers. Waktu itu pernah tampil juga di ini. Dia akan mengadakan tour Lagi lagi lah ya. di Ah, Indonesia. jadi buat peserta The Script nih tungguin nih tanggal Ya, 30 tanggal- September sampai dengan 1 Oktober 2022. Gua lanjut boleh Le? Boleh lanjut Be. Yang keenam Synchronize Festival 2022 Nah. pada tanggal 7 dan 9 sampai dengan 9 Oktober 2022. Ini yang demen DBM ya? Bener gak sih?
di Synchronize itu yang DBM musik-musik Bukan ADM, dong, ADM. Synchronize tuh yang kayak kemarin kayak misalkan musisi Indonesia Oh gitu. yang di kayak kemarin terakhir tuh gue pas lihat terakhir banget Erwin Gutawa Oh gitu. yang ngelar konsen Synchronize sama buat mengenang almarhum Chrisye. Itu Oke. itu oke banget sih menurut Oke, gue. yang nomor selanjutnya Ber. Yang ketujuh berdendang bergoyang festival. Wah, mantep banget nih, Aduh. tanggal 28 sampai tanggal 30 Oktober 2022. Yang ke-8 Justin Bieber Justice Road mungkin ya Justice Road. 2022 tanggal 2 sampai dengan 3 November 2022. Nah, ini pasti banyak banget yang pengen banget gitu ini kan. pasti nih Nah, yang 9 nih mungkin buat anak-anak Jaksel kali ya, Ya, sama bener anak kekinian. Boy Pablo akan menyelenggarakan konser di Indonesia pada tanggal 3 sampai 5 Desember 2022 nanti. Oke. Ini dari list tadi, menurut gue ini festival-festival besar yang mungkin kita pernah rasain di 2020 sebelumnya ya, pas corona ya. 2019. Sebelum corona iya 2019. Iya. Jadi ini bakal digelar lagi 2022. Jadi untuk para Debers yang pengen banget nonton konser lagi atau festival, yuk coba segera cari tahu lagi kira-kira band-band apa atau festival-festival apa yang kira-kira Debers mau nonton. Tapi di prepare semuanya lah ya. Iya, di-prepare dari pokoknya fisik, terus jangan lupa lah isi dompet. Betul. Itu yang pertama. Karena berbagai macam ya harga tiket segala Iya, macam harga ya. tiketnya itu berbeda-beda ternyata setelah gue baca. Ya betul. Nanti kita bakal bahas sedikit lagi soal topik ini. Tapi ya seperti biasa ada commercial break yang mau lewat. Stay tune. Dan 3 alasan Halo Debers, ada kabar gembira nih. Setelah 2 tahun tertunda karena pandemi, akhirnya pada tahun Halo Debers. Oke, kita balik lagi di Kok lu bengong sih? segmen kedua. Lu bengong sih. Kurang fokus. Kurang fokus. Gue kurang minum aqua Debers. Keringetan banget. Rambutnya lepek banget. Iya, Udah nih. mirip kayak ini ya, Aduh. opo Korea banget. Ya. Ya mungkin ini yang di layar ditampilkan sekarang di layar ada perbedaan sama segmen pertama Iya, tadi. segmen yang pertama Karena tadi. ini lagi ada bintang tamu juga, makanya kita pertama kali ngomongin musik karena kita kedatangan satu teman kita, saudara kita yang apa namanya bergelut juga di bidang musik juga gitu kan. Ya, gue juga jujur ya, ini beliau juga ini ngasih tahu gue banyak banget Referensi musik. referensi musik. Tuh. Wah, gue senang banget itu. Sama gue juga. Please welcome Dava. Yes. Tepuk tangan dong. Pak HRD nih, aduh. Gua datang di salah satu media yang sangat-sangat fenomenal. Amin. Bisa gue manggil Dava Kijing ya. Nah, Gue panggilnya sebenarnya sama. Karena familiar panggil Kijing. Iya. Gue panggil Kijing aja kali ya. apa-apa. Oke. Gimana Jing kabar Panggil Jing? Dava Sehat? aja. Alhamdulillah Sama sehat. dari sektor. Kalian semua Ya. sehat berdoa. Alhamdulillah. Ya di sini Kijing bakal jadi bintang tamu dan bakal bantu kita bacain nggak bacain berita sih ya, highlightnya aja. Ya, highlight atau ya. kayak rekapan tadi kita baca berita di segmen pertama soal musik di Indonesia yang bakal festival atau konser yang bakal diselenggarain di Indonesia lagi gitu. Yap. Kangen nggak lu sama festival musik atau konser Jing? Oh jelas kangen banget. Terakhir Tahun skip. kapan? Pasti kangen banget lah, banyak orang juga termasuk gue ya. Tuh terakhir kapan lu
Ya, Seingat lu kapan terakhir? Seinget gue terakhir tuh 2018. Itu juga pensi sekolah. Oh, pensi. Tapi sebelumnya sering banget nonton konser. Lumayan sering. Lumayan sering. Pas saya masih punya pacar ya sekarang. Oh, udah gitu. Mau dibahas? Nggak usah dong. Kita bahas konsernya. Oh ya, gue konsernya. Iya maksudnya. Iya, maksudnya Dava waktu pas zaman itu masih punya pacar dan konser bareng gitu. Nah, Iya. Kalau boleh tahu putusnya kenapa? Enggak usah. Bukan. Enggak usah ya, udah enggak usah. Gak usah diceritain. Oh, iya, nggak usah. Jadi Iya. gini. Oh, jangan dong, udah stop. Sampai situ aja, oke. Back to topic. Oke. Ya, jadi segmen pertama tadi kita ngebahas soal beberapa tempat ya. Ya, Dan tadi kita udah bahas beberapa tempat yang bakal diselenggarakan di Jakarta khususnya untuk konser dan festival yang di Indonesia nih. Tadi ada Jakarta Open Festival sampai dengan Boy Pablo bakal konser di Indonesia. Nah, boleh nggak Jing bantuin baca sedikit? Mungkin banyak Debers yang belum tahu kira-kira range tiketnya tuh berapa sih dari Jakarta Open Festival tadi sampai dengan Boy Pablo? Oke. Jadi Debers, range tiket untuk festival konser di atas berkisar di antara ratusan ribu sampai dengan jutaan rupiah per tiketnya. Lumayan ya. Lumayan banget. Bahkan untuk festival with the Fest harga tiket mencapai 18 juta per tiketnya. Anjir. Mungkin ini VVIP. Iya, bener. Tiket konser termahal apa yang pernah lu beli? Tiket konser termahal apa yang gue beli? Yang mahal momennya, Bos. Oh iya bener. Setuju sih gue. Setuju sih gue. Iya, harga relatif dong. Iya. Terkadang kayak nonton bola lu paling tribun atas tapi kalau atmosfernya dapet Oh iya dong, bener. Setuju nggak sih lo? Iya bener. ya jadi kan 18 juta per tiketnya itu Murah tadi lah, ada di murah. We The Fest ya. Enggak bercanda Debers. Nggak apa-apa kok. Ah, iya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi krik-krik banget. Ya sebenarnya kalau misalkan ngebahas konser atau Iya. festival, range tiket kan macam-macam ya. Heeh. Maksudnya kalau kayak 18 juta mungkin ya ada apa ya, kenapa 18 juta ya pasti ada hal yang ngebuat itu 18 juta. Entar itu mungkin VVIP atau mungkin tadi bilang kan ada yang mungkin ya intinya kelas-kelas tertentu lah. Nggak Ntar mungkin habisnya John 18. Lennon. Iya ya. Ya, gue yang ada di pikiran gue 18 juta bukan di tribun lagi. Beli Mio. Bukan. Di balon udara. Ini keren sih. Iya makanya kan. Iya, bener. Ya buat kita kan kayaknya di luar nalar 18 juta ya. Cuman ya kalau misalnya dipikir-pikir yang tadi gue bilang mungkin ada benefit lain yang didapat Iya, si pembeli tiket 18 juta tadi gitu kan. Dan konser-konser di atas juga diselenggarakan banyakan di beberapa tempat di ibu kota Jakarta. Iya sih ya, dari dulu emang rata gitu ya. Iya. Artis sih, Bang. Mungkin terakhir konser yang lu paling suka di Indonesia tuh apa sih Jing? Kalau gue jujur gue suka banget Synchronize Fest walaupun belum pernah nonton. Cuman entah kenapa kalau gue liat di YouTube tuh Synchronize Fest band-bandnya tuh ya apa ya? Kayaknya konser tuh atmosfer atau vibes-nya tuh Iya. oke banget buat gue gitu. Oh dulu apa tuh? Kalau gua sih sebenarnya sama, Synchronize juga. Yang paling menurut gua ya, yang paling menurut gua fun untuk dilihat tuh The Adam sama yang si sama Erwin Gutawa. Setuju. Lu harus nonton Le. Gila. Waktu berapa Apa sih nih biar lu referensi, mungkin gue bakal buka YouTube, bakal itu. flashback. Gue Asli. emang jujur ya, Heeh. masalah konser-konser ini gue cuman paling ya lu tau lah di BSD di maksudnya di kota Oh, kita itu. di Tangerang. Oh, Itu iya. paling cuman kayak pensi-pensi sekolah doang, itu doang yang gue tonton. Dangdut Academy ya. Itu di TV. Oh, Be. TV beda. Itu kita nonton di YouTube aja, rasanya tuh Iya. gimana Lu kalau harus nonton nonton. Wah, langsung iya gitu kayaknya gue maksudnya. harus Iya, nih, bener. harus betul. lihat gue. Waktu berapa minggu lalu Kijing referensi gue coba biar lu tonton waktu apa itu tribute ya betul? Ya, tribute Tribute lah, bisa dibilang. tuh almarhum Chrisye itu asli Pecah, menurut gua apa ya, satu musikalitas yang luar biasa dari Erwin Gutawa, dan mungkin para Debers juga gua sangat mereferensikan banget kalian harus nonton si Nonton. acara Synchronize pada saat itu karena emang bagus banget. Bagus banget gitu. Itu bagus banget. Itu visual tapi musiknya secara live. betul. Dan Jadi itu gokil itu orang-orang betul. Dari Kijing sendiri yang mungkin ibaratnya kita kan nggak terjun ke dunia musik kan. Ya. Iya, Kita tanya benar pendengar gitu. Iya benar. Dava ini kan termasuk salah satu penggawa band juga Ya. yang punya band juga, terjun ke dunia musik langsung. Lu ngelihat apa namanya fenomena kemarin setelah corona nggak ada kan, setelah corona ada itu festival konser habis total, Paling nggak ada sama sekali. Ya 2 tahun itu. Betul. Dari Dava gimana kemarin kan sempat ada band tuh, apakah vakum atau mungkin emang rekaman kah atau tetap produktif dalam pembuatan lagu gitu kan atau gimana selama Sebenarnya ada serba salah ya Betul. kalau misalkan kita mau nge-upload sesuatu juga karena kondisinya lagi seperti itu. Ya. Dan emang
kita kan sebagai pelaku pada saat itu kan memang mengundang keramaian kan. Betul, Jadi memang betul. agak susah juga sih mau Yang dibutuhkan itu sebenarnya ya. Kita butuh bener-bener kayak asupan. untuk attention gitu. Betul. Pada akhirnya kita ngeliat fenomena banyak banget orang yang akhirnya upload video di YouTube, bikin live session segala macam gitu kan. Dan apa yang Dava lakuin kemarin? Kita kemarin Sama ya, band. ya maksudnya kita planning apa yang mau kita kerjain setelah misalkan bener-bener sudah selesai. Corona setelah kelar ya, Pandemi ini bagus sudah ya. selesai, baru kita jalan ini segala macam. Oh, jadi pada saat itu Dava dan band mungkin banyak juga yang kayak gitu kali ya. Akhirnya vakum mereka artinya produktif dong. Lebih ke produktifnya tuh nyiptain lagu mungkin, terus buat plan ke depannya ketika mungkin pandemi setelah berakhir tuh kayak gimana Kalau jalannya enggak, gitu. kalau selain itu mengisi buat rekaman ntar bakal dipubliskan Betul. mungkin nanti gitu. Karena sebenarnya gua rasa bener nggak sih menurut lu ya, ini relate nggak? Kalau menurut gua banyak banget band atau musisi yang pada akhirnya selama pandemi kemarin tuh mereka manfaatin 2 tahun waktu kemarin tuh buat totally produktif, nyiptain lagu banyak segala macam, akhirnya buat inspirasi. Setuju nggak menurut? Banyak, setuju sih, setuju. Karena emang banyak musisi-musisi yang melakukan itu juga sih. Misalkan kayak Fish tuh sempat vakum karena pandemi dan banyak salah itu salah satunya. Dan tiba-tiba pas sudah diperbolehkan lah, sudah diberi lampu kuning untuk konser, banyak tuh band-band yang keluar ini segala macam. Gue bilang kayaknya sistemnya sama deh, mana kita lakuin juga gitu. Jadi pas 2 tahun kemarin mereka banyak yang ngejar gitu ibaratnya. Iya, dan gue juga nonton Fish terakhir 2019 juga. Iya, Gue dengerin. iya benar-benar. Karya apa yang akhirnya muncul atau ada hasil dari Dava selama pandemi kemarin? Karya sih sebenarnya sempat belum keluar sih karena emang kita kepentok sama realita ya. Oke. Iya ya. Jadi karena memang ekspektasi iya susah ya. benar. Gak bisa lah kita menekan-nekan idealisme ya. Oh iya benar. Biar dapat. Oke. Cuman yang pasti dulu. Jadi kalau boleh sedikit informasi, Dava ini sekarang tergabung di salah satu band bernama Sunday Service. Ya, betul. Yang bakal rilis singlenya judulnya Warna. Ya. Kapan rilisnya? Insya Allah pertengahan Agustus. Pertengahan Agustus tuh, stay tune. Ntar bakal dipublish kemana itu? Kalau boleh tahu. Publish ke semua platform digital. Oke, ditunggu kita tunggu aja ya, Debers, Kalau mau untuk follow Sunday Instagramnya ada di Service ya. Instagramnya apa? Sunday Service nanti ada di sini nih. Oke, nanti juga Oke, udah saya- sini saya- bakal saya- dicantumin saya ya. bener-bener editor. Atau ntar di editor Ada di Pak sini. editor tolong ya. Nongol ya gitu, seret gitu. Tolong Pak editor. Hey. Hey. Oke. Terus ada Instagram saya juga di Ya. sini ada ntar. Oke, ntar Ya, siap. ntar dicantumin. Follow karena jujur bukan ini gue real aja ya. Gue bukan karena peres ini teman gue, tapi jujur karya-karya Dava tuh menurut gue easy listening banget, enak Iya. banget. Sesuai dengan referensi gue, besok bayar 2.000 ke gue. Oke. Senang makin naik. Oke. Itu satu penjelasan yang sangat baik buat gue saudara-saudara. Ya, tapi bener-bener serius. Menurut gue easy listening, enak banget didengar juga Terima kasih lagu-lagunya. banyak. Jadi Terima gue kasih rasa mungkin banyak. Debers semua di rumah bisa lah nikmatin musiknya Oke. karena enak banget dengerinnya gitu. Salah satu Warna gue juga udah dengerin sedikit, enak lagunya Le. Terima kasih banyak. Gue juga tadi sempet waktu ketika bikin skrip kita buat baca ini. Wow, jujur sekali. Jujur sekali. Beliau bete lagunya Oh, iya, dan iya, gue iya, terasa iya. tertarik Iya, untuk bener, mendengarkan bener, lagi. bener. Tapi ada sedikit perbedaan memang kalau mungkin sebelumnya kan Dava tergabung sama band namanya Kev kan ya. Apa perbedaan dari Kev dan Sunday Service? Secara apa namanya Mungkin aransemen, kayak musik aransemennya segala ya. macem ya. Mungkin Atau konsep? kalau secara aransemen lah, kita bisa bilang aransemen kan banyak ya. Ya. Ada ini dan segala macam. Betul. Kalau di Sunday Service yang sekarang ini lebih masif. Lebih masif. Lebih masif. Mungkin bisa dibilang kalau secara gamblangnya cewek cowok bisa nikmatin. Oke. Oke. Karena berarti Ya. bisa disimpulkan pada saat Kev mungkin lebih segmented kali ya. Ya bisa, cuma ada lah pasti pendengar perempuannya, cuma nggak sebanyak mungkin amin nggak kita alokasin ke si Sunday Service yang di Oke, itu. berarti secara signifikan dari segi konsep dan liriknya mungkin kali Dava. Mungkin ya bisa Liriknya. ya. Karena memang Kev kemarin kan lebih memang ya gua akuin memang segmented banget. Ya. Tapi semoga di Sunday Service sekarang memang lebih masif. Oh, panas. Amin. Lima panas katanya. Sorry ya. Gak usah ngomong dong. Cukup. Virus. Cukup banyak dengan Saya ngerokok boleh ya? Saya ngerokok Boleh, boleh? silakan di sini bebas. Mau ngerokok, mau dirokokin gitu. Bang. Wah, Maksudnya waduh. gua ngerokokin toleng Iya, ini iya rokok kan. gitu. Bener. Panas. Aman, saudara? Ngerokokin. Aman lah. Aman. Gue saya mau Pak editor rokok boleh? Iya. Bima mau rokok. Ya duluan. Oke. Ini kita jarang banget ngerokok nih hitungannya Iya. kan.
Karena kemarin kan banyak banget bintang Enggak. tamu. Gua sebenarnya pengen komplain nih sama Apa tuh? Apa nih? Nih ya, dia Debers ya, mau kasih tahu ya. Gua tuh sama dia, sahabatan udah 23 tahun. Lu inget ya, 23 tahun. Dan proyekan ini gua nggak diajak. Tapi kan lu jadi bintang tamu di Kurang ajar sini. nggak? Kurang ajar nggak? Lu temenan sama dia baru berapa lama? Gua 23 tahun sama dia. Lu harus balas budi sama gua. Lu inget siapa yang ngajarin lu naik motor? Si Budi aja gak bahasa gue ya. Iya sih. Apaan gue si Budi. Siapa yang ngajarin lu naik motor sampai jatuh di pilar serpong? Gue. Oke, apa kita skip di sini? Ya udahlah. Sukses lah buat channel ini. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau disclaimer sedikit, Dava kemarin sempat punya YouTube juga ya, Dap? Sempat punya YouTube. Jadi sebenarnya ini kemarin gue mau ngajak Dava juga, cuma karena beliau ini kemarin sibuk banget kan sama project Sunday Service-nya, terus sama YouTube-nya ya kan. Yap. Sampai sekarang masih ada YouTube-nya? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oh, tapi kan kalau mungkin ke depannya bakal berjalan lagi bisa aja dong. Bisa aja karena emang sibuk lah lagi balik lagi ke realita hidup lagi. Betul. Gitu. Berarti kemarin pas sama pandemi juga jatuhnya podcastnya, bukan podcast itu apa gimana konsepnya? Hitungannya yang YouTube loh. Video interview kali ya. Interview kali ya. Gue juga nggak ngerti, gue cuma punya konsep aja terus digerakin sama anak-anak. Oh iya bener. Tapi Kita at least punya udah ada jalannya lah ya. Nah, mungkin emang belum ininya aja, belum waktunya pada sibuk semua gitu. Oke. Ada yang mau dibahas lagi, Le? Ya, kalau dari gue sih cukup, paling ntar kita lanjut ke segmen ke selanjutnya. Oke, ini kita udah segmen 3 Jing ceritanya. Bakal nanya sedikit sama lu. Gak ceritanya. Iya, oh iya bener ya. Beneran dong. Pada zaman dahulu kala gitu, enggak gitu ya? Iya dong. Ya pokoknya nanti kita bakal ada sedikit games yang seperti kayak kemarin Ajeng, ada choice aja ya buat Dava. Iya. Dava suruh milih beserta reasonnya. Ya. Oh wow. Gak apa-apa. Kalau bisa sih dari hati banget. Wow. Karena siapa tahu kita bisa gibah di sini. Ya ampun. Lama-lama akun Dewa jadi akun gosip nanti. Iya, bener. Ya kan? Bisa gibah di sini nanti kita. Pokoknya gue minta Dava bisa mungkin reasonnya ya bisa mungkin lebih agak jujur aja. Ya. Pemaksaan sekali saudara. Ya udah nanti kita bakal tunggu di segmen ketiga bareng Dava, bareng gue sama Bima. Jadi ada yang mau lewat dulu komersial breaknya. Stay tune, Debers. Liverpool resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Mohamed Salah Jumat kemarin. Kemacetan hingga kehabisan bensin menjadi masalah yang akan dialami para pemudik. DB News, media informasi untuk para Debers. Untuk selengkapnya, bisa kunjungi media sosial kita di bawah ini ya. Yuk, update terus informasi berita dan fakta bersama DB News. Oke, balik lagi di segmen ketiga masih bersama gue Berko, Bima Tole dan Dava Fauzan. di sini. Yes, dan tadi kita di segmen kedua udah bahas beberapa berita soal segmen pertama dan bahas juga soal Dava, kegiatan kemarin ngapain aja selama pandemi dan lain-lain. Dan beserta balik kita mention satu kali lagi kalau ada yang mau follow nanti di Instagram Sunday Service buat ngelihat singlenya. Ya, Single Dava bakal launching di gue mention lagi di tanggal Insya Allah pertengahan Agustus. Nanti ini tuh enak banget lagunya gitu kan. Dan setelah Sunday Service ngeluarin lagu Warna nanti, apa yang rencana bakal mau dikeluarin lagi? Apakah single lagi atau EP atau apa? Rencananya kita single lagi. Oke. Karena saya juga single ya. Iya. Siap. Saya nangis nih. Harus saya tanggapin gak guys? Kalau tanggapin panjang nih. Aduh. Ini jadinya sesi curhat. Ya makanya. Nah, jadi single lagi rencananya sih sampai Desember tuh kita ngeluarin 2 single lagi. 2 single. Akhir tahun atau enggak awal tahun. Iya beneran sesuai rencana ya. Yap, doain ya Debers ya. Doain semuanya. Debers. Karena itu gue yakin banget sih
bisa ngehibur juga karena lagu juga enak-enak banget gitu. Oke, nih segmen 3 kita udah janji bakal ngebawain games ya kan bareng Dava. Sangat sekali asapnya ya Allah. Banyak sekali. Oke, lanjutin. Jadi segmen ketiga tadi kita udah mention bakal bawain games bareng gua sama Bima ke Dava. Ya. Jadi gamesnya itu sekedar ngasih choice dua pilihan aja sama kayak ajang kemarin. Beberapa hal yang bakal Dava pilih dan sekaligus reasonnya apa gitu kan. Ini tuh kayak pertanyaan sebutkan dan jawaban gitu. Oke, iya kurang Sebutkan lebih gitu. dijelaskan. Tapi bukan pilihan ganda dan esai. Tidak itu. Kalian ujian nasional gitu. Ya pokoknya nanti gue bakal bacain gue sama Tolnya bakal bacain 2 pilihan yang bakal Dava pilih gitu. Oke. Siap? Coba. Siap. Oke, tarik napas dulu, tarik asap Dua rokok kanan dulu. bes. Oke. Siap. Mulai dari gue ya. Oke, baik. Pertama, gitar atau bass? Aduh. Sedikit informasi, Dava ini termasuk murid gua. Murid. Tapi disclaimer ya, banyak lu percaya lu ini enggak sih apa namanya kayak percaya enggak sih atau ngerasa enggak sih kalau ketika orang ngajarin orang sesuatu, pasti yang lebih jago tuh orang yang diajarin. Ya, dan sebenarnya setelah dia ngajarin gue main gitar dan gue pernah ngajarin orang juga dan orangnya juga lebih jago. Dan itu kayaknya realita loh, sumpah. Oke, lanjut. Gitar atau bass nih? Gitar deh. Gitar. Kenapa gitar? Apa ya? Karena bass berat, Mas. Itu bass aja. berat loh. Yakin itu aja. Iya, karena bukan sih sebenarnya. Karena kalau kita bikin lagu kan nggak mungkin dari bass dulu ya. Misalkan deng nggak mungkin ya. Tapi kalau live juga susah sih. Tapi kan Dava termasuk pemain bass di Sunday Service kan? Karena kekurangan personel aja. Oh gitu. Kalau perlu perekrutan sekali ya. Perekrutan personil. Bima mau? Oh perlu. Bima. Gue ngerti musik. Kalau main Sasando mau main Sasando. Lu main Sasando di sana. Gue main Pionika aja dah. Lu main Sasando bener main. Iya karena sebenarnya kalau hati karena sentuhan awal tuh main gitar ya. Kita belajar diajarinnya juga main gitar gitu kan. Jadi lebih pilih gitar aja deh. Iya karena biasanya emang gitar menurut gua kayak gitar tuh salah satu instrumen yang pasti wajib orang. Bukan wajib sih. Awal mulanya orang bisa main musik itu pasti karena gitar. Iya bisa jadi gitu. Oke, berarti clear pilihannya gitar gitu kan. Nah, yang kedua apa, Le? Yang kedua, Inggris atau Amerika Serikat? Ini banyak ya konteksnya, dari musik bisa, dari kayak mungkin suasana di sana. Walaupun belum pernah kesana ya, cuma kita kan termasuk pengguna media sosial tahu di sana. Siapa tahu kita bisa bareng-bareng ke sana kan. Apalagi namanya termasuk pecinta Manchester banget kan. Betul. Apakah itu bisa mewakili bahwa Dava bakal memilih Inggris? Kita tidak tahu. Oh, Inggris justru benar, berarti benar Inggris. Kenapa Inggris? Selain karena band dan sepak bola. Jadi gini guys, sebelum gua mengenal lebih jauh tentang musik lah, gua sudah mengenal Manchester United lebih dulu. Oke. Ini kalau di Black Manchester United nih. Aduh, lebay banget sih. Gila lebay gila gua. Tapi kalau gue black nih, Apa tuh? berdarah. Darah dong saya. Salah kan? Oh iya bener. Nggak salah sih. Begitu sudah saja komedi receh. Ya, karena satu, gue suka Manchester United. Oke. Tapi gue suka Oasis. Enggak. Gue pikir tuh lu bakal pilih. Itu lu tahu kan band legend banget dari Inggris? Iya, tahu. The Beatles kan? Iya. Gue pikir itu. Sebenarnya kalau misalkan kita tarik sedikit tentang sepak bola, gue tuh dosa sebenarnya. Kenapa tuh? Kenapa tuh dosanya tuh? Gue suka Oasis tapi nggak suka Manchester City. Oke. Karena Oasis itu fans beratnya Manchester City. Nah, gue nggak suka Stone Roses tapi gue suka MU. Oke. Padahal Stone Roses itu fans MU. Gitu. Ya, maksud Gue nggak suka Liverpool karena The Beatles sih, itu gue ya. ya Beatles suka Beatles Liverpool. dari Liverpool, Dan dari kota Liverpool lah. Betul. Gue nggak suka Liverpool. Oke, Ya, ya. itulah. Berarti intinya Dava suka Inggris karena backgroundnya dari musik juga kan? Ada. Tapi awalnya dari Manchester. Betul, karena memang yang kita tahu juga banyak band-band influence kita semua, Yap. gitu kan? Itu berawal dari Inggris, Ya. Beatles, tadi ada bilang Oasis segala macam, Yap. gitu. Jadi emang untuk pilihan Inggris atau Amerika, Dava lebih milih Inggris. Inggris dong. Padahal kalau dari segi musik Amerika banyak banget ya, Dav, yang Oh bagus. banyak banget lebih. Apa band yang paling menurut lu, ya bukan ngalahin ya, tapi lebih kayak referensi gua ada nih dari Amerika yang bagus gitu. The Strokes.
The Strokes. The Strokes salah satu yang favorit gua gitu, maksudnya Dan salah satu inspirasi juga ya? Iya, yang dia segala macam. Betul. Ya ada banyak lah ya band-band Amerika juga. yang Amerika bagus. Serikat tuh lumayan revolusioner. Oke. Kalau dari segi sound, menurut Iya. gua ya, lebih dari segi sound itu lebih revolusioner dibanding Inggris gitu. Iya, Karena tapi- mungkin Inggris tuh peletakan batu pertamanya. Betul. Gitu. Jadi yang ibaratnya mengeksplor laginya di Yap. berbagai negara lagi ya, Yap. termasuk Amerika gitu. Yap. Oke. Lanjut aja Ber ya. Oke, yang ketiga itu Oasis atau Blur? Oh. Nah tadi kan aku udah mention yang berdua Oasis nih. Kalau dia milih Blur, wah ini rokok masih nyala nih. Gak apa-apa sih mau gini doang. Iya. Nggak jalan surut itu kekerasan. Baranya udah Oasis sih. Iya. ini. Oasis. Oasis. Bukannya lu Blur banget ya? Ayo di situ banyak pecinta Oasis dan Blur loh. Sebenarnya lebih dikenalin sama Oasis dulu sih. Sebenarnya. Iya, Lebih benar. dikenalin sama Oasis dulu sih. Dan mungkin kalau gue pribadi, kalau gue emang Oasis gue lebih Ya. lebih suka karena mungkin kuping gue lebih nyambung ke musik-musiknya. Blur deh. Bukan ganti. Jadi berubah. Soalnya dia tuh gue tahu dia tuh suka Radiohead juga, Ya. kan suka Ya. intinya musik-musik yang ngawang-ngawang gitulah Ya. gitu kan, Radiohead, Blur gitu kan. Karena dari segi aransemen lebih kaya mungkin kali ya kalau gue bilang, Ya, kalau bisa bisa bilang kayak sih. gitu. Kalau Oasis ya bagus tapi emang itu nyambung banget sama kuping gue. Kalau Ya. Dava lebih pilih berarti Blur. Blur. Karena personil atau karena band? Karena the whole bandnya sih. The whole bandnya. Kalau ini kalau dari penilaian gua, kalau Oasis itu bising. Oke. Bising ya, maksudnya keras sama bising gitu. Ngang gitu. Setuju. Kalau Blur itu lebih jelas gitu. Setuju. Ininya ini segala macam. Walaupun sebenarnya Oasis pun bagus banget. bagus. Bagus juga gitu kan, cuma kalau gue disuruh milih sih Blur. Blur. Iya, karena gue akuin emang kalau Oasis kalau udah pakai headset gue pengang sih, Iya. karena gue pengen beberapa lagu ya. Coba dengerin Blur album Think Tank. Nah itu Itu referensi. referensi buat Debers di rumah. Oke, Berarti kita Blur ya. lanjut aja ya. Blur ya. Oke, yang kelima lah ya. Yang kelima. Keempat ya. Keempat. Oke, yang keempat ini adalah ketemu Sir Alex atau Paul McCartney nih. Wah, ketemu Sir Alex dong. Ini udah jelas sudah. Kenapa? Ketemu Sir Alex. Kenapa? Karena gue lebih dikenalkan dulu dengan Manchester gitu. Oke. Lu bayangin pas pada saat lu kecil lu dikasih game yang seru gitu. Iya. Ya itu sama aja rasanya kayak gua duduk gitu. Anjir, ini Orang yang dulu pernah. orang yang naikin nih tim gitu. Iya. Dengan segala hormat, dengan figurnya, Ya. kegalaknya dia, cara dia melatih atau mungkin cara berpikirnya dia, segala macam. Sir Alex Ferguson. Iya. Ya padahal kalau misalkan boleh di rinciin sedikit, Paul McCartney pun legend tapi di Legend bidangnya dia juga, ya, di legend bidangnya juga. dia. Legend Cuma juga di bidangnya cuma dia. Dava mungkin lebih milih Sir Alex karena punya histori tersendiri Ya, sama punya Manchester histori United. tersendiri dengan Sir Alex Ferguson. Betul. Yap. Ya kalau misalnya dikasih kita kan emang lahir di era 90-an akhir ya. Iya. Jadi nggak terlalu ngerasain banget. Jadi tuh dulu pas gua kecil main bola di depan rumah, nih orang tuh kita pernah berandai-andai, gue jadi siapa ya, dia jadi siapa ya, dia Iya. jadi siapa gitu. Tapi pada saat itu gue udah mulai independen sendiri lah. Orang-orang paling milih Inggris kan. Iya. Lu tim apa? Inggris. Lu tim apa? Gue dari Italia gitu. Kalau gue Indonesia. Waduh. Gue bangga sama Indonesia gitu. Gue timnas. Oke. Timnas banget gue. Cinta Indonesia. Ya, itu apa sih maksudnya? Mas ngerti bola gak sih? Ngerti sedikit. Oh gitu. Takam bos. Oh, kempes. Oke, ini terakhir ya. Oke, Ya. terakhir. Terakhir nih. Ini pilihan buat dapat terakhir. Ya. Agak berat sih kayaknya, cuman lu harus jawab nih. Kev atau Sunday Service? Ini kita ngomongin soal ini ya, tapi Iya. lebih kayak konsep Konsepnya, musiknya. konsep. Lu lebih lebih ekspor bisa di mana? Iya. Romantis banget sih. Politis Loh, banget sih Lo ya ngomongnya. maksud gua kayak misalkan orang kayak siapa namanya siapa sih yang buat Gorillaz? Oh, Damon Albarn. Ada Damon Albarn, dia Albarn. mungkin lebih milih Blur apa Gorillaz, mungkin dia pasti ada milih. Oh ya kalau gua lebih ke segmen musiknya Explorer, gue lebih Gorillaz misalkan Ya, dibanding Blur. Mungkin kalau Blur kan banyak ininya. Kalau lu lebih ke apa namanya sebutannya idealis gue lah gitu. Nah kalau lu dari Kev atau Sunday Service Ya. lebih pilih mana? Aduh. Disclaimer ya, balik lagi ini bukan soal Disclaimer ya, lain, disclaimer ya, ini Iya. bukan Lebih ke konsep dan lebih ke lain-lain. konsep. Kalau lebih ke konsep musik sebenarnya Sunday Service. Why? Karena mungkin apa sih namanya, menujunya itu lebih ke lebih agak lumayan masif. Masif, Gitu. Tujuannya ke sana gitu. Dan itu yang lu pengen sebenarnya. Salah satu yang gue pengen gitu. Kalau pada saat di Kev, gua sama anak-anak yang lain gitu menulis dengan keadaan yang sekarang terjadi. Oh iya. Misalnya banyak masalah-masalah di negara ini kan banyaknya masalah. Iya, banyak itu gua banget. tulis gitu. Kita tulis sama anak-anak gitu, dan Betul, gua betul. sama yang lainnya tulis di situ gitu.
gua merasa gak punya kapasitas di situ. Oke. Nah, kalau anak-anak yang lainnya pasti punya gitu karena mereka berani ngurus Iya, itu gitu. Betul. Gua masih belum berani punya kapasitas di situ. Oke, berarti secara penulisan juga berbeda ya. Mungkin Maksudnya, ya beda. Dava mungkin lebih nyaman untuk menulis dan yang seperti ini dan itu bisa diaplikasikan Yap. ke service Yap, dibanding betul. Cave-nya gitu. Betul. Karena Cave juga termasuk band yang menurut gua untuk daerah kita ya, Le, itu Iya. band yang menurut gua sangat-sangat menginspirasi gua juga pengen buat dari musik juga atau kayak berkarya lah dari musik cuma karena capability gua nggak ada di sana jadi ya udahlah gua gini aja gitu. Bandnya masih ada ya? Kan masih ada. Kayak masih ada. Masih Jadi ada. jadi mungkin emang kalau udah dipilih Cave atau Sunday Service dari segi kualitas musik dari Davanya sendiri pengen lebih Sunday Service. Sunday gitu Service. kan. Dan menurut lu apa rencana Sunday Service untuk jangka panjangnya? Oh, untuk jangka panjangnya kita bener aduh kalau ngomong Masuk label nggak sih, Jing? oh mau dong. Ya. Wah, pasti mau dong. Pasti Kan mau. kalau sekarang kan lagi banyak penggalakan Pasti mau. soal indie, independen segala macem kan. Gitu. Udah apa lebih milih Sunday Service pengen masuk label banget? Pengen masuk label tapi label kan ada yang label yang memang bener ini mah yang mendikte banget Ya, heeh. sama yang ya udah lu bebasin aja mau Ya. bikin lagu kayak apa gitu. Oh, iya. Dan skenanya pun beda gitu. Betul. Jadi rencana kedepannya apa? Rencana Pengen- kedepannya kita mau rilis dua lagu sisa. Ya sampai awal Januari lah gitu. Kira-kira paling lambat awal Januari. Abis itu Maret Bismillahirrahmanirrahim kita mau bikin EP. Lu mau bikin EP. Yeah. Maret tahun depan. 2023. Ya. Betul. EP, berarti EP itu berapa sih? 3 lagu ya? EP bisa 3 lagu, Bisa bisa 5 lagu ya? ya banyak sih. Oh, Soalnya ada batas-batas berapa menitnya juga sebenarnya. Oh, Cuma gitu. udah enggak gitu banget. Oh gitu ya. Tuh closing Pak Editor. Suruh closing nih. Ya. Lagi asik ngobrol nih. Oh, Ya sih Pak wah. Editor nih. Aduh. Ya. Ya udah, thank you dah Pak. Thank you. Kijing udah mau kita undang di sini gitu kan, ngobrolin soal musik yang menurut gua cukup menginspirasi kita juga Iya. dalam berkarya nanti ke depannya kan. Karena ada korelasi juga soal musik sama media-media sekarang. Tolong promoin ya Debers ya di DB Media Info. Nah, nanti kita bakal baik lagi kita bakal mention juga untuk Instagramnya Ya. kan dan Betul. rilisannya juga bakal rilis di insya Allah di bulan Agustus ya. Insya Allah di bulan pertengahan Agustus. Ditungguin aja karyanya Dava sama Sunday Service Sunday Service. bakal dinikmatin di Agustus nanti insya Allah gitu. Oke, thanks sekali lagi Dava mau diundang, thanks Thank juga you. Tole, thanks juga Oke. buat diri gua sendiri beratnya dan jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa like juga karena itu bisa ngebantu kita buat terus bikin Berkarya. video. Betul, berkarya terus itu. Cukup Le? Cukup ya. Cukup ya Dav. Oke, dan sampai di sini dulu baca berita barang kali ini dari gue Berko dan rekam baca barang gue. Terima kasih. Dan Dava Fauzan Anur. semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi untuk para deber semua. Yap. Sampai jumpa di baca berita barang selanjutnya. Dadah. See you next time. See you, Debers.